Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuotanya itu adalah kuota per provinsi dengan menyeragamkan waiting list. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, undang-undang terbaru itu juga mengatur tentang potensi yang menggembirakan ya bagi jemaah calon haji yang disabilitas dan pendampingnya. Kenapa? Karena posisi jemaah calon haji yang disabilitas dan pendamping ini itu mereka akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan ketika tahap kedua. Jadi kalau sebelumnya itu disabilitas itu adalah bagian dari mereka terhitung masuk dalam dipanggil untuk pelunasan, lalu pendampingnya yang berikutnya yang di periode kedua pelunasan. Tapi sekarang tidak. Ketika ada jemaah yang disabilitas, lalu mereka belum terdaftar pelunasan tahap 1, ketika tahap kedua muncul pelunasannya, maka mereka berhak untuk mendaftar atau pelunasan. Ditambah dengan pendampingnya. Ini yang tertera di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Ini menjadi bagian prioritas. Tapi bagaimana mekanismenya? Apakah diatur berapa tahunnya mendaftar? Itu nanti kita akan tunggu dari penjabaran melalui peraturan menteri. Nah, kemudian yang diatur juga dalam undang-undang ini tentang pengaturan waktu laporan, bahwa lebih maju ya kalau sebelumnya ada yang 60 hari lapor, sekarang 30 hari. Kemudian artinya kalau kita bicara di 2027 nanti, maka proses untuk penetapan BPIH, proses laporan, proses segalanya itu dipercepat. Tidak seperti yang di tahun-tahun sebelumnya itu panjang waktunya. Tapi 2027 nanti ya itu akan kita saksikan. Akan cepat proses-prosesnya. Kenapa? Karena sudah menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru. Berikutnya sahabat religi yang ke-10, apa yang baru lagi? Yaitu ketika ada porsi batu. Ketika ada porsi batu, maksudnya adalah ketika setahun, 2 tahun jamaah calon haji ini tidak juga melakukan pelunasan, sudah terpanggil untuk berangkat, tidak juga melakukan pelunasan, diam saja mereka, tidak ada menggubris, maka di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini ketika ada yang sudah 5 tahun, ya 5 tahun dia tidak ada memberikan kabar, dia dipanggil untuk pelunasan, tidak juga melakukan pelunasan, maka kalau sudah 5 tahun, maka di undang-undang ini porsinya bisa diserahkan kepada ahli waris. Bahkan mungkin bisa dibatalkan. Jadi batasannya 5 tahun. Sekarang informasi kita dapatkan, se-Indonesia itu ada porsi batu 12.000 orang. Kalau Sumatera Barat itu ya puluhan ya atau ratusan lah baru. Cukup banyak juga. Artinya sejak mulai adanya pendaftar haji itu sampai sekarang itu banyak porsi batu. Nah, itu akan ditertibkan nanti batasannya 5 tahun. Itu undang-undang terbaru. Yang ke-11, apa yang terbaru lagi? Tentang pendamping KBIU. Kalau sebelum ini pendamping KBIU itu baru boleh mengajukan, KBIU-nya boleh mengajukan pendamping, itu ketika ada 135 jemaah yang berangkat atas nama KBIU-nya, maka dia berhak untuk mengajukan 1 pendamping. Tapi di undang-undang yang terbaru hari ini, itu diperketat lagi menjadi jumlahnya 151 jamaah. Jadi kalau sudah ada 151 jamaah, maka kemudian baru berhak untuk meminta diprioritaskan pendamping KBIU. Nah, itu diberlakukan dengan adanya di undang-undang terbaru. Nah, potensi berikutnya yang ke-12, perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, itu ditegaskan bahwa umroh mandiri itu ada. Sebelum ini mungkin sudah ada juga umroh backpacker namanya. Umroh dengan menyandang tas ransel, berangkat sendiri, mencari tiket sendiri, di sana cari hotel sendiri, itu mungkin sudah ada perilaku-perilaku seperti itu. Tapi di undang-undang terbaru itu diatur. Dan itu sangat ketat proses-prosesnya, persyaratan-persyaratannya,
Yang membedakannya cuma satu, bahwa mereka berangkat sendiri mandiri tanpa oleh PPIU.